jumpa lagi di kanal YouTube KPU Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat. Dan hari ini kita bertemu lagi di episode kedua Orasi Kopimu, obrolan singkat Komisi Pemilihan Umum. Dan hari ini saya tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh Bapak Ahmad Soleh yang merupakan Komisioner KPU Lampung Barat, Divisi Program dan Data. Halo Pak Soleh, apa kabar? Selamat datang di podcast kami. Oke, jadi saya panggilnya Pak Soleh atau Mas Soleh? Itu terserah Mbak Iwan ini, yang mana yang bagus ya. Mas Soleh aja ya, supaya akrab siap. ya. Jadi teman pemilih kita panggil Mas Soleh aja hari ini ya. Oke, Mas Soleh ini sebelum menjabat sebagai Komisioner KPU Lampung Barat, sebelumnya beliau menjalani keseharian sebagai anggota Bawaslu Kabupaten yang dulu namanya bukan Bawaslu, belum jadi Bawaslu ya Mas ya. Masih menjadi apa namanya Mas? Panwas. Masih menjadi Panwas Kabupaten. Nah sekarang Mas Soleh ini sudah menjadi Komisioner KPU Lampung Barat dan membidangi divisi program dan data. Kalau dulu di Panwas membidangi bidang apa ini Mas? Saya di Panwas dulu PHL namanya Mbak, di pengawasan dan hubungan antar lembaga. Oke. Kalau sekarang ada nggak kira-kira perbedaannya? Kalau dulu tugasnya di Panwas bagaimana, kemudian sekarang seperti apa gitu? Kira-kira ada nggak perbedaan tugas-tugas yang lama dengan yang sekarang? Kalau tugas antara Panwas dan Bawaslu, Panwas dengan KPU tentu beda Mbak. Tetapi pada dasarnya lembaga ini karena lembaga penyelenggara pemilu, tujuannya adalah untuk agar pelaksanaan penyelenggaraan pemilu ini lebih baik. Kalau saya dulu di Panwas itu sifatnya lebih mengawasi terhadap kinerja berjalannya penyelenggaraan pemilu ini tahapan demi tahapan agar sesuai dengan amanah undang-undang ataupun peraturan yang berlaku di penyelenggaraan pemilu agar pemilu ini bisa berjalan dengan baik. Itu tugas utama Panwas saat itu. Seperti itulah. Oke gitu ya. Kalau kita bicara tentang tugasnya sekarang yaitu yang membidangi divisi program dan data, kita berbicara masalah pemutakhiran data pemilih gitu ya Mas. Berarti itu menjadi ujung tombak ya tugas di KPU saat ini. Kalau kita bicara terkait pemutakhiran data pemilih, sejak tahun 2017 kan memang sudah ada pemutakhiran secara berkala yang dilakukan oleh KPU sendiri. Kalau sekarang kita lihat ini kan semakin marak nih Mas, pemutakhiran data pemilih dilakukan oleh KPU dengan lebih intens lagi beberapa tahun terakhir ini. Kira-kira ada nggak alasan atau tujuan kenapa ya kita harus melakukan pemutakhiran pemilih ini secara berkelanjutan? Ya, hampir dalam setiap pelaksanaan pemilu maupun pemilihan kerap sekali dijumpai persoalan terkait dengan daftar pemilih atau hak pilih yang ada di kita. Nah, ini biasanya menjadi argumentasi di penghujung tahapan. Kenapa kemudian daftar pemilih ini memang harus kita akuratkan. Ini biasanya di ujung tahapan sering diadukan ke Mahkamah Konstitusi antara lain dengan misalnya pelaksanaan pemilih yang tidak memenuhi syarat namun terdaftar, misalnya ada yang ganda, kemudian ada yang sudah meninggal, kemudian ada yang sudah penduduk tapi masih tercatat dalam masih tercatat sebagai pemilih. Nah, kemudian untuk menyediakan data dan informasi pemilih secara komprehensif dan akurat serta mutakhir pada pemilu dan pemilihan berikutnya, KPU melaksanakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan dan itu dilaksanakan setiap bulan dan tiap 3 bulan sekali kita mengundang stakeholder yang ada di kabupaten. Nah, kemudian tujuan dilaksanakan pemutakhiran data pemilih itu sendiri adalah untuk memperbarui data pemilih, ya antara lain dengan menambahkan pemilih baru, kemudian mencoret pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan data pemilih pada pemilu ataupun pemilihan periode selanjutnya. Seperti itulah. Gitu ya. Jadi kalau kita bicara masalah pemutakhiran data pemilih atau kita menyingkatnya di KPU ini ada istilah PDPB. PDPB. Ya, PDPB, pemutakhiran data
pemilih berkelanjutan. Sepertinya ini masih asing ya Mas Soleh ya. Tapi ngomong-ngomong teman pemilih, sebelum kita lanjutkan, Mas Soleh boleh loh kita minum dulu nih kopinya, karena kita ada di acara Orasi Kopimu dan sudah ada kopi di sini, jadi boleh diminum dulu. Mas Soleh suka kopi nggak? Oh, suka sekali Mbak, karena tiap hari kita ngopi. Kita boleh ngopi dulu, teman pemilih, kita minum dulu ya. Oke, ngopi dulu. Mantap kopinya ya. Iya, siap. Oke, beralih lagi ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kan kita sudah bicara nih Mas Soleh tentang pemutahiran data pemilih berkelanjutan. PDPB ini kan menjadi sesuatu yang sepertinya asing di telinga teman pemilih, gitu ya teman pemilih ya. Oke, jadi kira-kira bisa dijelaskan nggak dalam menghadapi atau menjalani prosesnya, apakah ada tantangan atau masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya? Ya, setiap tahapan dalam pemilu ini itu mesti ada tantangan, Pak. Sama dengan setiap kita melaksanakan aktivitas atau pekerjaan itu ada saja tantangan yang kita hadapi. Nah, kaitannya dengan pemutahiran data pemilih ini, kita saat ini menemui ada beberapa tantangan. Yang pertama, ya tidak ada petugas khusus seperti pada saat adanya tahapan pemilu atau pemilihan dengan adanya petugas PPBP misalnya kalau dalam pemilihan. Dan kalau dalam pemilu ada namanya Pantarlih yang memang dia mengecek satu persatu dari rumah ke rumah untuk memastikan kaitannya dengan nama atau daftar pemilih. Kemudian dari sisi kependudukan, ya mutasi data penduduk ini kan tiap hari ada perubahan. Ya, termasuk penduduk yang keluar dan masuk dari suatu wilayah ya. Ya, seperti itu, Mbak. Kemudian keengganan masyarakat melaporkan perubahan data penduduk ke Disdukcapil, terutama pada penduduk yang meninggal misalnya seperti itu. Kemudian data kependudukan yang dilaporkan kurang lengkap sehingga tidak dapat ditindaklanjuti kita harus cek ke bawah. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi dengan begitu banyaknya tantangan yang dihadapi di lapangan, kira-kira adakah usaha-usaha tertentu atau mungkin relasi yang dijalin gitu demi mendapatkan hasil pemutakhiran data yang lebih baik lagi gitu Mas Soleh? Ada, Mbak. Jadi setiap tantangan atau problematika itu mesti ada solusinya. Yang pertama, solusi yang kita lakukan itu yang pertama berkoordinasi dengan stakeholder yang ada di kabupaten. Misalnya dengan Bawaslu, kemudian Disdukcapil, pihak Polres, kemudian Kodim, partai politik, dan instansi-instansi yang ada kaitannya dengan mendukung langkah-langkah kami dalam pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. Kemudian selain itu, KPU Lampung Barat juga berkoordinasi dengan pihak kecamatan untuk memverifikasi laporan data pemilih yang sudah meninggal, kemudian yang tidak tercatat di Disduk tadi, kemudian ada masyarakat yang pindah, kemudian data-data yang kita terima laporan kemudian ini valid atau tidak valid, kita bekerja sama dengan pihak kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Kemudian KPU RI juga menyediakan media untuk mengecekkan tanggapan dan pelaporan data pemilih secara nasional melalui website Lindungi Hakmu. Kemudian ini KPU Lampung dalam ini juga mengeluarkan aplikasi lokal yang juga bisa di-download di Play Store. Kalau di KPU RI bisa Lindungi Hakmu tadi bisa di-download melalui HP karena semua sekarang serba ada di genggaman. Jadi semuanya ada di genggaman ya. Kemudian kalau di Lampung sendiri itu juga mengeluarkan aplikasi yang namanya Cek DPT Lampung dan itu juga bisa di-download di Play Store. Oke, jadi teman pemilih jangan khawatir untuk mengecek apakah nama kita sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum. Mudah sekali caranya, sudah ada di genggaman semua ya. Kita tinggal buka handphone, kita buka Play Store, kemudian kita download. Kalau di KPU sendiri KPU sudah memfasilitasi dengan membuka website. Anda bisa kunjungi www.lindungihakmu.kpu.go.id. Dan juga KPU Provinsi Lampung sudah memfasilitasi dengan menyediakan sebuah aplikasi mobile yang juga bisa teman-teman pemilih
download di Play Store dengan aplikasinya namanya Cek DPT KPU Lampung. Itu Mas Soleh ya. Oke, jadi banyak sekali, lengkap sekali, semuanya sudah ada dalam genggaman gitu Mas Soleh ya. Oke, nah Mas Soleh, terakhir nih saya mau nanya nih, ada nggak harapan ke depannya gimana ya supaya pemutahiran ini bisa lebih akurat gitu, kira-kira ada nggak? Ya, jadi KPU dan kita di tim data ini punya harapan yang besar agar pelaksanaan pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini bisa semakin lancar dan data yang diperoleh itu menjadi semakin akurat. Pertama adalah kerjasama yang sudah terjalin dapat kita tingkatkan lagi, kemudian kepedulian dan peran serta dari masyarakat, kemudian partai politik dan pihak-pihak yang terkait untuk menyampaikan informasi bila terdapat penduduk pindah atau penduduk datang, warga meninggal yang terdapat di perubahan di kependudukannya, biar kami bisa bisa menindaklanjutinya dengan baik. Seperti itu, Mbak. Oke, gitu ya. Terima kasih loh Mas Soleh udah mau repot-repot datang ke sini. Terima kasih telah memenuhi undangan kami untuk bisa hadir menjadi pembicara, juga untuk bertemu dengan teman-teman pemilih di luar sana. Terima kasih Mas Soleh ya. Terima kasih banyak Mbak. Jangan kapok ya kalau kita undang lagi ya. Oke, siap. Oke, baiklah teman-teman, sebelum kita akhiri kembali saya mengingatkan teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan, juga mematuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa untuk ikuti kegiatan kita di website resmi KPU Lampung Barat, juga ikuti kita di media sosial resmi KPU Lampung Barat. Anda bisa ikuti kita di Instagram, Facebook, Twitter, dan juga di kanal YouTube KPU Lampung Barat. Baiklah, akhir kata saya Yuanita Kristianti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan teman-teman pemilih semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa.